bahwa memang kendalanya adalah nggak semua orang tinggal di rumah yang ideal untuk yang namanya isolasi mandiri begitu. Karena misalnya nanti gimana dengan kamar mandi WC yang bersama begitu, itu kan menjadi salah satu sumber penularan juga gitu. Kalau karena harusnya kan begitu selesai dilakukan desinfeksi seperti itu, tapi itu kan rasanya sulit begitu untuk dilakukan. Teman-teman, semua penonton Indonesia Tanpa Stigma, ketemu lagi sama saya Tri Irwanda. Kali ini kita karena situasinya memang cukup memprihatinkan, cukup repot ya kalau ketemuan fisik. Jadi ya kali ini saya akan ngajak ngobrol teman-teman saya, ada Dr. Ronald Jonathan, kemudian ada Tera Nova, itu via aplikasi Zoom. Jadi kita virtual ya. Halo Dok, apa kabar? Halo, halo. Halo Tera, apa kabar? Halo. Halo juga. Ya, kawan-kawan, kita akan bicara tentang beberapa hal yang memang sudah 2 mingguan ya saya perhatikan, bikin kaget. Tapi juga sebetulnya nggak kaget juga ya, karena banyak orang sudah menduga ini terjadi. Begitu mudik rame, banyak orang yang tetap ngeyel pengen pulang, kerumunan terjadi di mana-mana, ya angka COVID-nya, kasusnya, temuannya udah makin fantastis. Bahkan yang saya catat aja 14 Juli kemarin itu temuan harian sampai di atas 54.000 kan ya, Dr. Ronald, Tera. Jadi Indonesia udah, ya kita tahu pemberitanya juga setiap hari itu terus berkembang kasusnya, bahkan ya tingkat kematian juga luar biasa, sempat tembus 1.000 juga kan ya di beberapa hari yang lalu seharinya. Jadi ini sesuatu yang ya dengan kondisi kayak gini, maka izinkan saya dan teman-teman saya ini ngobrolnya virtual dulu biar lebih aman. Dr. Ronald dan Tera, sehat-sehat ya? Sehat. Kita masih bisa ngobrolin tentang beberapa hal lah. Pertama, saya pengen ngajak ngobrol dulu soal ini. Dalam beberapa hari terakhir ini kan juga isolasi mandiri itu menjadi isu penting, isolasi mandiri, karena ya ternyata isolasi mandiri juga menelan korban, dalam arti yang meninggalnya tidak sedikit. Bahkan saya lihat di lapor COVID-19 itu platform itu sampai melaporkan sempat 540-an. 540 orang meninggal, dan Jawa Barat adalah provinsi dengan terbanyak yang isolasi mandiri yang meninggal. Jadi ini sesuatu yang bikin kita cemas, kita khawatir. Sementara di satu sisi kan pemerintah selalu menyarankan agar orang tanpa gejala dan yang gejala ringan sebaiknya isolasi mandiri, kan gitu ya. Dr. Ronald dan Tera tentunya memperhatikan juga soal-soal ini. Disarankan untuk isolasi mandiri, tapi di satu sisi itu kematian terjadi dan jumlahnya nggak sedikit. Statistik soal nyawa kan ini bukan soal angka saja ya. Kita setuju itu, ini soal jiwa, soal nyawa, soal manusia. Jadi ada sesuatu kemanusiaan kita yang terganggu dengan fakta seperti ini. Nah, Tera ini, teman-teman, Tera ini aktif di sejumlah komunitas juga. Dia pegiat sosial kalau saya bilang, karena dia banyak aktivitasnya di banyak komunitas. Dia juga sering bikin untuk website Rumah Cemara tuh, dia sering bikin ilustrasinya, seniman juga lah. Nah, kalau Dr. Ronald, teman-teman yang terutama yang sering merhatiin Indonesia Tanpa Stigma, kanal YouTube-nya udah sering deh ngelihat sosok ini. Biasanya bicara tentang medis ya, tentang HIV, karena memang beliau seorang dokter. Tapi kali ini kita akan ngomongin soal COVID, karena ini yang memang pengen kita perhatikan hari ini. Dr. Ronald dan Tera, pertanyaan saya pertama kali ingin ke Dr. Ronald dulu. Dok, apa yang terjadi dan apa yang salah dengan isolasi mandiri? Kok menurut Dr. Ronald, pemerintah di satu sisi menyarankan yang tanpa gejala, seperti saya bilang tadi, dan juga yang gejalanya ringan untuk isolasi mandiri. Tapi ternyata jumlah kematiannya juga nggak sedikit. Sampai 540 kalau saya lihat di lapor COVID itu, sempat tembus di angka itu. Apa yang terjadi sebetulnya, Dr. Ronald?
Oke, memang Kang Tri dan Tera, oke, selamat siang ya. Sebetulnya kalau kita lihat yang isolasi mandiri itu ternyata bukan hanya kasus-kasus yang tanpa gejala atau ringan. Yang sedang dan berat pun ada. Kenapa? Karena rumah sakit sudah tidak sanggup lagi untuk menampung Hmm. pasien-pasien yang ringan, sedang, berat, yang sedang berat dan terminal apalagi. Sedang udahlah kita masih bisa ini kan, tapi yang berat dan terminalnya banyak ya. Berat lah, kasus beratnya tuh banyak kelihatannya. Jadi memang sebetulnya isoman itu kan untuk isolasi mandiri itu kan untuk mereka yang satu tanpa gejala, kedua adalah mereka yang gejalanya ringan. Nah, yang membedakan ringan dengan sedang adalah kalau yang sedang itu biasanya ada yang namanya pneumonia begitu. Nah, Pneumonia, kalau yang radang paru ya? Ya, radang paru begitu. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak orang yang mau mengakses rumah sakit tidak mendapatkan tempat karena memang bednya sudah kurang. Kemudian dari tenaga nakesnya sendiri juga banyak yang isoman, banyak yang sakit begitu. Jadi memang udah orang bilang ya sudah overwhelmed gitu. Jadi memang udah ke taraf yang cukup menyesakan buat semua pihak, buat pasiennya, buat nakesnya, dan juga buat pemerintah. Tapi yang paling kewalahan memang teman-teman terutama yang ada di rumah sakit, puskesmas pun sebetulnya juga udah kewalahan gitu dengan banyaknya kasus. Apalagi dengan adanya kekurangan oksigen ya, kemudian kekurangan obat antivirus seperti itu. Ya sekarang mungkin sudah ada mulai ada penataan, tapi sebelumnya itu dalam waktu 2 minggu yang lalu tuh cukup chaos gitu keadaannya ya. Iya, sampai kan beritanya disebutkan cukup sensasional, kolaps kan, rumah sakit kolaps kan gitu kan ibaratnya gitu. Meskipun ya pemerintah sempat meng-counter itu gitu kan, tapi faktanya kewalahan ya dok ya. Betul, itu kita nggak usah munafik dan nggak usah menutup lah. Memang kenyataannya gitu. Saya kemarin merujuk seorang pasien secara online, gitu saya minta untuk dia pergi ke satu rumah sakit. Itu urutan di IGD-nya aja dia bilang sudah ada yang ngantri 70 orang. IGD loh. Ya, jadi memang sudah sulit begitu. Memang saya juga akhirnya saya sebetulnya bukan dokter yang menangani COVID secara langsung, tetapi akhirnya teman, keluarga yang pasien saya atau pasien saya itu akhirnya ada yang berobat dan kita akhirnya terpaksa online. Jadi kalau mereka yang beruntung mereka masih bisa mendapatkan oksigen. Tapi kalau yang enggak atau misalnya yang perekonomiannya kurang, nggak ada akses, itu kesian sekali. Ya. Nah, justru itu Dokter Ronald. Tadi kan baru kita sentuh satu hal ya. Overwhelming yang Dokter Ronald katakan tadi, rumah sakit itu udah kewalahan. Bahkan tadi Dokter Ronald mencontohkan ada pasien yang sampai daftar antriannya di IGD ya, itu 70. Sementara rasa sakit itu kan nggak bisa ditahan gitu ya ibaratnya ya. Nah, dok, dengan kondisi seperti ini, itu kan pemerintah selalu menyarankan ya tetap isoman. Nah, apakah ada kemungkinan masalahnya justru pada saat orang melakukan isoman memang tidak terpenuhi syarat-syarat isoman yang baik, yang mandiri itu yang seperti apa, yang tetap sehat dan seterusnya. Jangan-jangan di situ masalahnya, Dokter Ronald. Betul. Satu ya, sebetulnya kalau mau ideal untuk isoman itu satu gejala tanpa gejala atau gejalanya ringan. Kedua itu harus ada istilahnya instrumen atau alat-alat kesehatan tertentu yang wajib dimiliki setiap rumah gitu, atau apapun lah istilahnya. Misalnya, jadi misalnya pulse oximeter itu menjadi satu keharusan saat ini. Kemudian termometer itu menjadi satu keharusan kebutuhan. Kemudian ketiga kalau bisa ada tensimeter begitu. Tapi setidaknya ada pulse oximeter sama termometer. Kalau pasiennya lansia ya mau nggak mau sebaiknya di rumah ada tensimeter. Saya tahu tidak setiap rumah tangga mempunyai ketiga peralatan ini. Kenapa?
terutama pulse oximeter itu penting karena begitu saturasi sudah di bawah 94%, maka yang bersangkutan sebaiknya datang ke layanan kesehatan, entah itu puskesmas atau klinik atau rumah sakit ya untuk diakses ya apakah biasanya sih sebetulnya sudah membutuhkan oksigen begitu. Tapi dengan keterbatasan oksigen berarti kan akhirnya mereka bertahan ya di rumah. Nah itu lama-lama kadang ada yang bisa bertahan, artinya survive. Tapi ada juga yang akhirnya turun, apalagi mereka yang ada komorbid ya atau penyakit penyerta, mereka dengan kencing manis, mereka yang datang dengan tekanan darah tinggi, stroke, kemudian kelainan ginjal, atau usianya sudah lebih dari 60 tahun, dan banyak hal lain ya yang kadang kita juga terkaget-kaget kayak kemarin saya diberitahu oleh seseorang bahwa seorang anaknya seorang kenalan baru usia 41 tahun meninggal begitu ya karena COVID. Itu biasanya kan dulu kita berpikirnya bukan berarti nggak ada ya yang muda ya, atau yang artinya antara 30-50 tuh bukan yang nggak ada, tetapi ini cukup berita-berita yang mengagetkan gitu loh. Artinya memang kita melihat salah satu kunci adalah orang berharap datang ke institusi kesehatan, ke layanan, setidaknya dalam kasus yang sekarang ini adalah kebutuhan oksigen gitu. Karena mereka sesak. Nah sekarang memang itu dibuktikan dengan adanya saturasi yang turun. Ya, kalau di bawah 94% seharusnya dia sudah lapor ke layanan gitu. Tapi saya juga ngerti teman-teman di layanan juga kadang-kadang kayak di puskesmas juga bingung ini mau diapain karena tempatnya nggak ada, oksigennya juga udah kepake semua, kadang-kadang suplainya juga terbatas. Nah, itu menjadi satu challenge tersendiri. Belum lagi teman-teman puskesmas dan rumah sakit juga banyak ya yang tadi saya ulang lagi, yang isoman gitu, atau mereka juga ada yang udah bahkan dirawat begitu. Dan bulan Juli ini boleh dikatakan dari dalam sekian kurun waktu ini COVID kembali memakan korban, misalnya nakes dalam jumlah yang lumayan tinggi. Memang tidak setinggi tahun lalu, tetapi ya lumayan ya. Kisarannya mungkin sudah ada sekitar 50 ya, itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Iya, saya percaya dan juga mungkin banyak orang percaya ini kayak ya fenomena gunung es kan ya jadinya. Itu pun yang sejauh yang terdeteksi, yang sejauh yang terlaporkan kan. Kita nggak tahu ada berapa banyak yang isoman diam-diam kan gitu ya, terutama. Nah, Dok, nanti kita akan bahas tentang apa sih yang harusnya dilakukan saat orang melakukan isolasi mandiri ya. Artinya kiat-kiat saat melakukan isolasi mandiri dengan hal yang paling realistis, karena kadang-kadang juga anjurannya kalau menurut saya pribadi itu nggak realistis juga kayak gini. Rumah harus misalnya saya bayangkan rumah yang dirujuk itu seolah-olah rumah-rumah yang representatif lah gitu. Tapi kan kadang-kadang nggak semua orang punya rumah yang baik, yang bagus lah ibaratnya. Orang miskin di Indonesia masih banyak kan gitu ibaratnya. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang juga diperlukan. Nanti kiat-kiat dari Dokter Ronald apa sih yang bisa paling minimal dilakukan. Nah, saya ke Tera dulu nih. Ter, masih bersama kami kan? Yoi. Tadi saya ngobrol kan sama Dokter Ronald soal isolasi mandiri ini, kemudian juga Dokter Ronald juga seorang orang di bidang medis yang juga relevansinya dan juga banyak teman-temannya yang menangani COVID. Tera kan juga aktif di banyak komunitas. Sejauh ini soal isolasi mandiri, itu apa sih yang Tera dengar soal isolasi mandiri ini? Karena kita dengar kan, ya tadi di awal saya ungkapkan, ternyata korbannya nggak sedikit. Malah banyak yang tidak tertangani misalnya. Bagi Tera, sebagai warga ya, sebagai warga masyarakat, apa sih yang terjadi sebetulnya Tera, menurut Tera? Tapi saya juga sebenarnya kayak beberapa waktu itu dengar berita misalnya kayak orang tuanya kawan meninggal, siapanya meninggal, rata-rata karena ya itu seperti Dokter Ronald tadi bicarakan gitu, karena ketika pas lagi diantar mau mencari rumah sakit semuanya penuh, memang benar-benar penuh gitu, dan ya ujung-ujungnya ya tidak berhasil ditangani gitu. Banyak juga bahkan itu tuh kalangan teman-teman terdekat saya gitu yang berada di grup WhatsApp yang sama gitu. Berarti kan yang suka beraktivitas
kan tadinya gitu kan. Mhm. Nah itu juga udah ya permasalahannya ya itu rata-rata gitu. Emang nggak kebagian rumah sakit, udah nelfon ke semuanya. Dan Oke. kita kan memang selalu saling share gitulah gitu Iya. di grup-grup WhatsApp tuh Nah, tentang informasi oke, itu soal soal penuhnya rumah sakit ya, apa Heeh. ketersediaannya ya, bed okupansi ininya ya, apa bornya itu kan yang jadi rate-nya ya. Nah, Tera, setelah kemudian banyak yang katakan saja tidak bisa masuk ke rumah sakit untuk mendapat layanan kesehatan, kemudian mereka isolasi mandiri kan. Nah, apa Ya, kesulitan yang Tera dengar dari situ? ya gimana ya? Kadang-kadang juga beberapa yang kayak ngerasa malah harusnya isolasi mandiri, tapi kayak yang biasa-biasa aja gitu. Ada teman saya di Dago gitu kan, ya kayak nggak ada perubahan gimana, lebih ketat juga. Kadang-kadang warga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu aware juga gitu. Apalagi mungkin yang di warganya malah ada yang nggak tahu sama sekali gitu. Dan kemarin-kemarin, oh iya sempat dapat cerita tentang kayak gitu. Jadi kayak akhirnya yang isolasi mandirinya tuh nggak punya akses kemana untuk kayak belanja, mau makan gitu. Jadi kadang-kadang suka dikirimin sama tetangga-tetangganya gitu karena ya mungkin mereka nggak punya uang, nggak bisa keluar untuk kerja juga gitu. Ya kayak saya sendiri pun kalau misalnya saya nggak jualan kayak gitu ya nggak, ya susah juga gitu dapat penghasilan gitu ya, cukup struggling juga di sini gitu. Nah, dengan isolasi mandiri, nah sekarang saya balik lagi ke Dokter Ronald. Dok, bukankah isolasi mandiri memang mengharuskan orang untuk terisolasi, untuk berdiam diri di rumah, demi keamanan dia dan juga keamanan yang lain ya, artinya kesehatannya. Nah, setahu saya dalam Kementerian Kesehatan, ya katakan saja pemerintah lah, Satgas dalam hal ini pernah kan mengeluarkan semacam apa ya, juklak lah saat orang melakukan isolasi mandiri. Di situ ada pelibatan RT, RW juga kan, harusnya katakan saja kalau Tera tadi memberikan contoh warga ya, warga setempat yang ngasih mungkin bantuan suplai makanan, itu mungkin akan sangat membantu. Bagaimana Dok dengan soal ini Dok? Soal apa ya? Warga yang kesulitan karena dia kan sendirian tuh di rumah. Apa sih yang harusnya dilakukan oleh yang lain? Seperti contoh yang dilakukan oleh ya, seperti yang tadi Tera katakan, saya sangat setuju gitu. Saya sorry terpaksa melakukan perbandingan ya, kayak misalnya Jawa Tengah misalnya, itu jelas sekali ada yang namanya program Jogotongo. Jadi kalau begitu ada yang ini, maka tetangga-tetangganya itu mereka ayo kamu perlu apa dibantu gitu. Jadi bersama-sama begitu. Jadi, seperti ngirimin makanan seperti itu, atau kamu mau perlu dibeliin apa begitu. Mereka ada yang saling menolongnya begitu, karena kebetulan sepupu saya juga kebetulan tinggal di Semarang, dan dia juga sangat terkesan gitu dengan ketika itu mungkin belum terjadi sekeos inilah istilahnya. Tapi setidaknya waktu itu dari pihak puskesmasnya datang memberikan penjelasan, kemudian tetangganya juga ada yang membantu seperti itu, dan itu menjadi satu program yang menarik dan juga menjadi bagian dari saya pikir tidak melakukan stigma dan diskriminasi begitu, karena kita masih lihat beberapa orang itu kadang-kadang nggak mau lagi ya, nggak mau kalau ada artinya ada beberapa orang itu enggan ya untuk bekerja sama seperti itu. Tapi kalau misalnya ini ada yang memberikan role model, itu baik sekali sih saya lihat gitu. Ya. Tapi memang betul seperti yang Bang Tri bilang bahwa memang kendalanya adalah nggak semua orang tinggal di rumah yang ideal untuk yang namanya isolasi mandiri begitu. Karena misalnya nanti gimana dengan kamar mandi WC yang bersama begitu, itu kan menjadi salah satu sumber penularan juga gitu. Karena harusnya kan begitu selesai dilakukan desinfeksi seperti itu, tapi itu kan rasanya sulit begitu untuk dilakukan. Kemudian terutama untuk boleh dikatakan di daerah-daerah maaf kata yang pemukiman padat penduduk begitu ya istilahnya. Jadi itu menimbulkan kesulitan sendiri ya. Ya, physical distancing juga sulit kan Dok?
Sulit ya, betul. Saya membayangkan ketika dulu saya berapa tahun ya udah lama lah waktu saya awal-awal masih suka home visit 2004 ketika saya ke salah satu wilayah di kawasan Ciamplas, Bandung ke bawah itu saya Ini kan sebelum ketemu COVID satu ya. rumah Sebelum COVID kan ya. ini. Sebelum COVID itu kan saya masih ngelihat dengan mata kepala ya ada orang yang satu rumah ukurannya paling berapa sih 3x4 itu isinya 8 orang itu hanya kamar semua jadi satu. Waduh gitu kalau bayanglah kalau harus social distancing mau gimana gitu ya. Tidak seri dia. Memang idealnya sih kalau bisa government itu memang menyediakan semacam shelter ya atau semacam rumah sehingga cuma kalau misalnya angkanya tiba-tiba meledak seperti gini ya memang pasti semua pihak akan overwhelm ya. Yeah. Ini mau di mana gitu. Yeah. Apakah meskipun saya dengar tenda raksasa atau gimana? Iya. Meskipun saya dengar kan ada beberapa apartemen atau hotel atau bangunan milik pemerintah ya yang di Jawa Barat misalnya diupayakan hotel-hotel kerjasama misalnya. Nanti pemerintah provinsi yang bayar kan gitu kan untuk apa? Untuk bisa isolasi mandiri. Tapi ya saya bayangkan kita nggak pernah tahu ini lonjakan kasusnya akan seperti apa lagi gitu. Iya kan kolapsnya ini yang bikin khawatir kan. Nah, Dok, sebelum masuk ke soal kiat-kiat yang nanti Dokter Ronald tolong bagikan pada kami, apa sih yang paling mungkin atau yang bisa dilakukan seseorang yang ikut isolasi mandiri? Ini soal isolasi mandiri ini boleh di ini lagi Dok, diulas lagi. Yang paling mendasar itu berapa hari, kemudian juga katakan saja manfaatnya apa sih saat orang melakukan isolasi mandiri? Ya, isolasi mandiri itu adalah satu tindakan untuk namanya isolasi. Jadi mengisolasi sendiri artinya mandiri, artinya mandiri. Jadi dia tinggal misalnya di satu tempat, entah itu rumahnya sendiri atau hotel atau apartemen atau apapun juga yang namanya. Itu tujuannya adalah supaya supaya dia bisa beristirahat. Dua adalah untuk mencegah penularan karena kita tahu penularan COVID terutama yang sekarang ini tipe Delta ini ekstrim ya, sangat menular begitu. Ya, ini agak beda dengan yang tahun lalu. Yang tahun ini menimbulkan kehebohan yang saya rasa cukup hebat. Bukan cukup lagi, sangat hebat begitu. Yeah. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika isolasi mandiri selain minum obat teratur, misalnya berjemur, kemudian mencatat suhu, kemudian kalau ada pulse oximeter ya saturasi oksigennya itu dicatat begitu. Dan kemudian diberitahu ketika misalnya saturasinya kurang dari 94%, maka dia harus segera menghubungi puskesmasnya. Sebelum-sebelumnya ketika belum ada ledakan seperti ini masih berjalan dengan baik ya, puskesmas masih punya waktu untuk mengontrol begitu. Tapi saat ini misalnya puskesmas kan juga punya beban ganda gitu ya. Artinya dia punya beban ganda bukan hanya untuk menangani COVID-nya tetapi juga vaksinasinya gitu loh istilahnya. Itu kan dua kerjaan yang cukup besar. Tapi balik lagi ke siapa saja sih yang harus diisolasi mandiri? Itu dua. Satu adalah mereka yang terkonfirmasi positif ya. Biasanya sih udah ada PCR ataupun antigen ya. Idealnya memang PCR. Itu mereka yang sudah terkonfirmasi dengan tanpa gejala atau gejala ringan. Atau mereka yang kontak erat. Misalnya orang serumah, maka sebelum mereka terbukti negatif, maka mereka juga harus menjalankan isolasi sampai terbukti bahwa mereka negatif. Oke. Isolasi itu berlangsung berapa hari, Dok? Kalau berdasarkan 10 hari, kalau ini kan kita bicara yang ringan sama tanpa gejala, itu 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Tambah 3 hari bebas gejala ya. Oke. Kira-kira 2 minggu. Oke. Nah, Dr. Ronald, di bagian terakhir segmen ini, mari kita tuntaskan soal isolasi mandiri ini dengan apa sih Dok yang bisa dilakukan yang paling realistis saat kita melakukan isolasi mandiri. Artinya Dr. Ronald tolong dong berbagi informasi, tips-tipsnya apa sih yang paling realistis tadi. Karena kita sadar betul ya, banyak kesulitan seperti tadi rumah yang nggak memungkinkan kamar mandi cuma satu misalnya. Oke Dok.
Mulai dari situ. Apa dok yang bisa Oke, dilakukan? kalau yang bisa dilakukan mau nggak mau ya kalau sampai harus terpaksa satu rumah dan kita tidak ada pilihan mau nggak mau tidak harus menggunakan masker di dalam rumah. Itu yang pertama. Masker ya? Kemudian ya masker itu. Kemudian cuci tangan. Kemudian sebisa mungkin jarak itu sekitar 1-2 meter kalau memungkinkan. Saya tahu kalau rumahnya kumuh ya, rumahnya padat ya sulit memang ini. Artinya tetap aja yang namanya distancing tetap harus ada begitu. Gimana Masker caranya diatur ya? Masker pun sekarang sudah tidak dianjurkan untuk masker kain. Bahkan sekarang standarnya adalah masker double. Jadi masker medis di atasnya baru pakai masker kain. Jadi double. Dengan kasus Delta ini. Kemudian tentu saja selain minum obat-obatan, kemudian dia juga tetap ya memenuhi kebutuhan makan minumnya ya. Kemudian yang pola hidup bersih dan sehat. Kemudian memberikan mencatat ya kayak kenaikan suhu atau suhunya ya, setiap hari. Kemudian saturasi oksigen. Kemudian ketika saturasinya turun dia melaporkan ke petugas ya. Ketika suhunya juga tinggi misalnya 39 atau 40 dia juga harus melaporkan. Ketika dia sesak dia juga melaporkan seperti itu. Supaya bisa dibimbing lah ada tindakan seperti itu. Oke. Kemudian ketika artinya dia juga bisa berolahraga ya, misalnya berjemur itu jelas itu sangat menolong. Olahraga bukan berarti lari-lari tapi setidaknya ada senam-senam kecil begitu ketika harusnya sih kalau ringan memungkinkan untuk itu ya, yang tanpa gejala apalagi. Dan ya tetap berpikiran positif ya, artinya artinya tetap semangat ya menjalaninya. Memang membosankan sih pasti 2 minggu di rumah. Ya kalau yang ada kegiatan, kalau yang nggak ada kegiatan ya mungkin agak boring ya. Coba melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat setidaknya. Mungkin kalau bisa juga misalnya kalau yang suka menulis, sayangnya orang Indonesia kurang suka menulis, bisa nulis sesuatu kayak diary-nya. Mungkin Tera nanti bisa ngajarin menulis di tengah-tengah pandemi begitu ya. Semacam journaling lah ya. Memang saya tahu ini kita bukan budaya kita ya, budaya kita budaya verbal ya. Ya, atau mungkin tetap membina komunikasi dengan kawan, kerabat seperti itu. Dan ketika keadaannya menjadi seperti tadi ya, ada tanda-tanda bahaya dalam tanda kutip ya, segera menghubungi petugas kesehatan. Atau kalau memang kelihatannya sulit ya mencobalah datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat, jangan pikir yang jauh-jauh dulu. Stop dulu sampai situ dok. Ini tadi Dokter Ronald menyampaikan salah satu kiatnya adalah adanya mengonsumsi obat-obatan ya. Nah, setahu saya obat-obatan itu saya nggak tahu apakah di semua tempat sudah bisa disuplai gratis oleh pemerintah atau tidak. Dokter Ronald punya kabar informasi soal itu untuk obat-obatan ini? Ya saya sudah dengar seperti itu, tetapi bagaimana aksesnya saya kurang tahu begitu ya. Dengan paket-paket yang waktu itu sempat didengungkan begitu. Iya. Ya, nah, sorry. Ya oke, lanjut dok. Nah, kalau misalnya obat-obatannya itu kan katakan saja orang belum tahu harus bagaimana. Dari mana orang bisa mengetahui obat-obatan ini yang dibutuhkan gitu? Sebetulnya kan kalau di level tanpa gejala kita nggak ngomong ya, ringan itu kan yang menonjol sekarang batuk pilek ya. Ya berarti kan kita bisa minum obat yang untuk batuk pilek biasa begitu. Oke. Yang ditambah dengan yang simpel gitu, yang vitamin kita ya. Bisa dan vitamin tentunya. Dan kalau misalnya dia batuk pilek ya kan bisa beli obat yang OTC, yang artinya kita bisa beli di warung lah seperti itu ya, atau di apotek begitu yang ya. Karena ini asumsinya adalah ringan ya, sekali lagi. Yang isolasi mandiri kan ya. Nah, isolasi dok, mandiri. Ya. Kemudian soal makan minum dok, makanan seperti apa yang disarankan dan minuman seperti apa yang disarankan? Sayur dan buah sebaiknya juga cukup gitu.
dan minum air putih ya dalam jumlah yang cukup. Air putih ya terutama ya. Ya. Yang cukup itu berapa banyak sih? Biar diulangin lagi, Dok. Kalau idealnya tuh ya kalau tergantung ya, kalau dia katakan average orang dewasa kira-kira butuh sekitar 2 sampai 3 liter lah per hari. 8 gelas ya? Atau berapa ya, gelas 8, itu ya? 8 8 gelas. ya. 8 gelas betul. Oke. Jadi ya ini saya pikir hal-hal yang paling standar yang perlu diketahui orang ya, saat misalnya kita tidak mendapatkan atau belum mendapatkan informasi yang paling detail tentang bantuan tadi seperti obat-obatan gitu kan, kita juga belum tahu. Setahu saya juga kan ada telemedicine yang udah mulai di Jakarta, udah mulai kan. Nah, Jawa Barat dan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur juga, beberapa provinsi lain kan belum tahu juga, Dok. Apakah sudah bisa dilakukan atau tidak? Jakarta sih enak ya, telemedicine udah bisa katanya kan. Nah, untuk yang di tempat lain belum bisa, itu apa yang sebaiknya dilakukan, Dok? Apakah mencatat nomor puskesmas terdekat atau bagaimana? Ya betul, mencatat sebetulnya kan ada hotline-nya yang diberikan oleh pemerintah, dan kalau bisa memang mencatat nomor puskesmas terdekat seperti itu. Okay. Dan kalau misalnya saya ada satu tips lagi, kalau misalnya dalam keadaan terpaksa karena misalnya keterbatasan oksigen, pasiennya sesek, rumah sakit penuh, salah satu usaha yang bisa kita lakukan walaupun ini jauh, maksudnya tidak ideal, tetapi setidaknya kita berusaha, adalah dengan posisi tengkurap yang kita bilang dengan proning. Tengkurap ya? Ya itu lumayan ya, bisa menolong itu buat kekurangan oksigen yang tidak yang ringan lah gitu ya, mungkin di daerah 90 88 begitu. Tapi kalau udah lebih dari itu ya dia jelas butuh oksigen gitu. Memang mungkin proning dilakukan, tetapi oksigen kan juga tetap harus dilakukan begitu ya. Jadi itu kira-kira tipsnya. Ya ini adalah jauh dari ideal tentunya ya dalam keadaan seperti ini. Sekali lagi saya tegaskan, kita bicara sekarang dalam konteks yang saat ini ya. Yang kritis ya, katakan aja. Ya. Yang saat ini ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan kita belum pernah kekurangan oksigen seperti yang sekarang ini gitu istilahnya. Sampai orang akhirnya mungkin ada juga yang dalam arti yang nggak perlu, tapi dia akhirnya menyimpan karena takut kalau nanti perlu nggak kesulitan seperti itu. Saya pikir mungkin kalau cuma 1 tabung sih ya masih wajar lah, artinya di rumah kalau buat mereka yang ada. Tapi kalau misalnya kalau dia orang yang nggak sakit di rumahnya aman semua, nyimpen 5-10 tabung nggak, itu kan terlaluan gitu. Tapi kalau 1 wajar, saya pikir itu manusiawi kalau buat yang mampu gitu. Kalau tahu keadaannya kayak gitu ya wajar kalau nyari dulu semua, juga prepare lah untuk prepare for the worst gitu istilahnya. Cadangannya ya. Sekarang ini saya lihat untuk oksigennya udah lumayan, udah mulai agak lancar gitu, karena saya ada kenalan temen yang dia usaha untuk ngisi tabung oksigennya. Tapi yang kemarin tuh sampai kesulitan, di samping oksigennya sendiri, tabungnya juga tidak ada untuk dapatnya. Oke, terima kasih banyak Dr. Ronald. Saya percaya ini akan bermanfaat untuk orang-orang ya. Bagaimana kemudian orang bisa melakukan isolasi mandiri dengan tepat, kemudian juga bisa mengatasi situasi kritis tadi ya. Nah, Tera, mengenai isolasi mandiri ada yang mau disampaikan dulu? Mau berbagi kah? Ya mungkin ya melalui jaringan teman-teman gitu ya bisa di-share lah tentang itu. Terus yang kata dokter tadi tentang apa tadi namanya yang saling menjaga diri. Ya, Jogotongo yang di Jawa Tengah itu. Menarik juga gitu kalau misalnya akhirnya bisa dilakukan gitu, soalnya ya apalagi di daerah saya itu rata-rata kayak di gang ini kayak mereka tuh sebenarnya nggak banyak yang masih nggak percaya juga sama COVID sebetulnya. Terus kita tinggal di permukiman kami tinggal di permukiman yang padat gitu. Untungnya rumah kami sih agak berbeda sedikit, agak tertutup, tapi yang lain juga kan tetangga masih banyak yang kurang paham gitulah gitu. Dan anehnya sejauh ini sih, ya bukan aneh sih, mungkin ya syukurnya sejauh ini di wilayah saya sih masih
belum ada berita-berita soal tetangga yang meninggal karena COVID. Sejauh ini sih masih oke, tapi sebetulnya cukup meresahkan juga gitu. Kalau seandainya pengetahuan itu bisa di-share, mungkin kalau di kalangan-kalangan yang pada punya grup WhatsApp, kalangan yang ya yang cukup berpengetahuan, mungkin itu saling share informasi tuh tiap hari terjadi gitu. Tapi kan mungkin kalau untuk warga-warga yang kayak di kampung saya gitu, kayaknya mungkin kurang aware juga gitu soal-soal kayak gini gitu. Apalagi soal isoman gitu, untuk pakai masker aja masih banyak yang nggak pakai. Ya itu persoalannya ya. Kadangkala ya seperti itu Dokter Ronald ya. Di satu sisi orang udah jelas-jelas banyak orang yang udah jadi korban gitu kan. Tapi kemudian ya tetap yang ngeyel juga banyak kan gitu. Jadi ya itulah Indonesia. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Ini segmen mengenai isolasi mandiri. Saya percaya sedikit banyak atau paling sedikit juga pasti ada manfaatnya buat kita semua. Dan yang terpenting juga, semoga kita bisa lihat nanti ya. Karena kan katanya sih para gubernur, para wali kota, bupati itu akan lebih mengaktifkan lagi fungsi RT RW kan. Itu kan lingkungan terdekat yang aparat-aparat di tingkat paling dekat dengan rumah kita yang mungkin bisa berperan banyak sebetulnya. Tadi saya bayangin gitu Tera, kalau saya isolasi mandiri, terus saya makan dari mana ibaratnya? Terus gimana kalau saya harus beli sesuatu? Bayangin kalau yang katanya kan orang Indonesia tuh punya gotong royong ya filsafatnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan ideal, saya percaya sih ini bisa diatasi gitu. Cuma ya sayangnya nggak di semua tempat itu gitu kan. Ada juga yang cuek-cuek aja mungkin, atau yang bahkan cenderung mengisolasi diri dalam arti ya tidak bisa percaya pada orang lain. Itu yang agak sulit ya. Tapi mudah-mudahan lah. Ada Babinsa juga saya dengar akan dikerahkan juga katanya untuk memastikan. Saya dengar kan Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan tidak boleh ada yang kelaparan saat PPKM darurat kan gitu. Saya pikir ya termasuklah yang isolasi mandiri. Kebutuhan-kebutuhan mereka harus dipenuhi dong. Dia udah mau mengisolasi dirinya gitu kan. Udah nggak akan nyebarin virusnya ke orang lain. Supply dong dengan kebutuhan-kebutuhannya kan gitu ya. Saya percaya Dr. Ronald dan Tera setuju dengan hal seperti ini gitu. Oke, kita tutup dulu soal ini. Terima kasih Tera dan Dr. Ronald. Oke. Oke.